Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bunga Dialkrianda dengan NIM akhir 146 dari Oceanography C. Di sini aku mau menjelaskan tentang deformasi gelombang untuk memenuhi tugas H+3 dari praktikum gelombang laut modul 3. Oke, yang pertama pastinya pengertian. Jadi deformasi gelombang itu merupakan perubahan karakteristik seperti tinggi, periode, panjang, arah, dan sebagainya akibat dari pengaruh perubahan kedalaman dasar laut, kemiringan dasar laut yang tidak sejajar dengan arahnya, datang gelombang, dan sebagainya. Di sini ada 4 jenis, ada refraksi, refleksi, difraksi, dan gelombang pecah. Oke, yang pertama ada refraksi. Jadi intinya refraksi itu peristiwa berbeloknya arah gelombang akibat datangnya gelombang yang tidak tegak lurus pantai. Di sini ada contoh gambarnya dari refraksi. Oke, yang kedua ada refleksi. Jadi refleksi itu pemantulan suatu gelombang yang terjadi saat gelombang datang dan membentur suatu halangan. Biasanya itu berupa bangunan pemecah gelombang atau breakwater maupun pulau-pulau kecil yang berada di sekitarnya. Yang selanjutnya ada difraksi. Jadi difraksi itu intinya itu pembelokan gelombang karena telah menghantam suatu halangan. Biasanya itu berupa bangunan pemecah gelombang atau breakwater maupun pulau-pulau kecil yang berada di sekitarnya. Nah, gelombang tersebut akan membelok di sekitar ujung rintangan atau halangan dan masuk di daerah terlindung di belakangnya. Nah, yang selanjutnya ada gelombang pecah. Apa sih gelombang pecah? Jadi gelombang pecah itu bentuk deformasi gelombang yang paling ekstrim. Nah, pada saat suatu gelombang pecah, energi gelombang itu akan sekaligus terlepasnya kemudian energi gelombang itu akan membangkitkan arus dan mempengaruhi pergerakan sedimen dalam arah tegak lurus pantai dan sejajar pantai. Pastinya ada tipenya dong. Jadi tipenya itu ada 4, ada spilling, spulging, collapsing, dan surging. Oke, yang pertama ada spilling. Jadi spilling itu gelombang dengan kemiringan kecil menuju pantai yang landai. Dan selanjutnya ada plugging, terjadi ketika kemiringan gelombang dan dasar bertambah, gelombang akan pecah dan gelombang akan memutar dengan massa air. Pada puncak gelombang akan terjun ke depan. Dan plugging ini dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan surfing. Nah, yang selanjutnya adalah collapsing. Jadi collapsing itu gabungan antara gelombang plugging dan surging. Nah, puncak gelombang ini tidak sepenuhnya pecah, tapi di bagian bawah muka gelombang itu menjadi curam, runtuh, dan menghasilkan buih. Yang terakhir ada surging. Jadi tipe surging itu terjadi pada pantai dengan kemiringan curam yang cirinya itu pantainya berkarang. Yang selanjutnya ada breakwater. Jadi pemecah gelombang atau breakwater itu merupakan prasarana yang dibangun untuk memecahkan gelombang laut dengan menyerap sebagian energi gelombang. Nah, pemecah gelombang itu biasanya dipasang itu secara menempel ataupun secara terpisah dari garis pantai. Nah, macam-macam breakwater aku dibagi 2. Aku bisa simpulkan dibagi 2 berdasarkan lokasi dan berdasarkan bentuk. Yang pertama kita ngomongin dulu berdasarkan lokasi. Jadi ada 3 tipe. Yang pertama ada tipe tunggal, tipe lepas pantai, dan tipe celah. Jadi kalau tipe tunggal itu cuma di satu sisi saja dan ditempatkan sepanjang pantai. Nah, mempunyai kelebihan itu desain itu simple, tapi mempunyai kekurangan yang yaitu tidak terlalu efektif. Kenapa tidak terlalu efektif? Dikarenakan itu tadi satu sisi saja. Nah, yang kedua ada tipe lepas pantai. Pastinya lepas pantai ditempatkan jauh dari pantai dan juga tipe ini digunakan di pesisir yang rawan terjadinya badai dan gelombang yang besar. Yang terakhir ada tipe celah. Nah, tipe celah ini paling beda dari yang lain karena terdapat celah di tengahnya. Nah, celah ini itu berfungsi buat apa? Buat sebagai akses kapal-kapal agar tetap bisa lewat. Dan dirancang itu dengan memperhatikan arah dan kecepatan arus. Oke, yang tadi aku bilang ada 2 berdasarkan lokasi dan bentuk. Yang ini bentuk itu ada 3 juga. Yang pertama ada sisi miring yang cocok digunakan pada kondisi tanah lunak dan tidak terlalu dalam. Dan sisi miring ini dibuat dari tumbukan batu alam yang dilindungi oleh lapisan pelindung berupa beton. Yang kedua ada sisi tegak yang digunakan di laut dengan kedalaman lebih dalam dengan tanah dasar keras. Dan dinding breakwater itu tegak. Di sini ada contoh di bawah ini tuh contoh buat sisi miring ya. Nah, yang ketiga yang terakhir itu campuran. Jadi campuran ini pemecah gelombang sisi tegak dibangun di atas
pemecah gelombang sisi miring. Nah, dan digunakan di laut kedalaman yang sangat dalam dan tanah dasar tidak mampu menahan beban dari pemecah gelombang sisi tegak. Jadi misalkan udah nggak mempan pakai gelombang sisi tegak, kita menggunakan tipe campuran ini. Ini contoh gambarnya. Nah, fungsi breakwater bisa aku simpulkan ada 4 secara garis besar, yaitu yang pertama sebagai pengontrol erosi yang berpotensi pengikisan garis pantai untuk mencegah abrasi, yang kedua untuk melindungi bangunan di belakangnya, yang ketiga sebagai pelindung pantai yang landai dari serangan gelombang yang dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas di perairan, baik pada saat pasang, badai, maupun peristiwa alam lainnya. Yang keempat, itu mengurangi dampak akibat adanya gelombang di wilayah pelabuhan yang menjadi tempat kapal berlabuh. Nah, selanjutnya aku mau nambahin, yaitu dalam merencanakan pembangunan breakwater, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, aku langsung sebutin, yaitu ukuran dan layout pelabuhan. Yang kedua, ada bahan dari breakwaternya. Yang ketiga, ada kedalaman perairan. Yang keempat, ada kondisi tanah dasar laut. Yang kelima, ada besar gelombang dan arah gelombangnya. Yang keenam, ada pasang surut air laut. Nah, itu menurut aku yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembangunan breakwater. Oke, next. Thank you. Oke, mungkin sekian dari aku. Maaf banget kalau misalkan ini durasinya lebih dari 5 menit. Aku udah semaksimal mungkin berusaha. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.